Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa untuk meninggikan Tuhan kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan proses perenungan firman ini agar semakin hari kami boleh semakin mengenal siapa Engkau Tuhan melalui pembelajaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-41. Bapak akan memilih beberapa ayat untuk dibacakan bagi kita semua. Yaitu Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 14 sampai ke-16. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, Yusuf dia sedang ada di penjara para tahanan raja. Pada waktu itu Yusuf menjalankan hidupnya di sana dengan sangat-sangat baik. Sehingga dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Nah, pada waktu itu Yusuf telah mengartikan mimpi dari juru makanan dan juru minuman dari Firaun. Dan mimpinya itu terjadi. Apa yang dikatakan oleh Yusuf terjadi pada waktu itu. Tetapi juru minuman melupakan Yusuf. Dia tidak mengingat apa yang diminta oleh Yusuf. Namun walaupun Yusuf dilupakan oleh juru minuman, Allah tidak melupakan Yusuf. Pada waktu itu Allah membuat Firaun bermimpi. Mimpi yang aneh sehingga membuat Firaun tegang dan cemas dengan apa yang akan terjadi. Apa arti dari mimpi ini? Sehingga pada waktu itu Firaun, raja yang berkuasa pada waktu itu, meminta bawahannya untuk mengumpulkan semua ahli-ahli mimpi yang dapat mengartikan mimpi dan menceritakan mimpi itu kepada mereka. Namun orang-orang ini tidak dapat mengartikan
apa arti dari mimpi Firaun. Lalu juru minuman mengingat Yusuf yang pernah menolongnya ketika ada di penjara. Juru minum menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun, dan pada waktu itu Firaun memanggil Yusuf untuk datang menghadapnya. Nah, Firaun menceritakan bagaimana mimpinya dan meminta Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Namun, ada hal yang sangat menarik yang dapat kita pelajari dari Yusuf ketika Firaun meminta dia untuk mengartikan mimpinya. Pada waktu itu, Yusuf berkata, "Sekali-kali bukan aku, tetapi Allah yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Padahal Firaun dengan jelas tahu bahwa Yusuf yang mengartikan mimpi. Namun di dalam kesadarannya bahwa Tuhan yang memberi hikmat kepadanya, Yusuf berkata, "Bukan aku, bukan saya, tetapi Tuhan." Yusuf tahu jelas bahwa semua yang dia miliki, semua kemampuan yang ada daripadanya adalah pemberian Tuhan. Dia tidak layak untuk dipermuliakan karena apa yang dilakukannya itu. Tuhan yang layak menerima pujian dan pengagungan. Dalam hidup kita juga sama, anak-anak. Ketika kita menjalani hidup ini, semua yang kita miliki, semua yang ada adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kepintaran yang kita miliki, kemampuan melakukan berbagai hal yang Tuhan berikan kepadamu, bermacam talenta yang ada pada dirimu, semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga kita tidak layak mengambil pujian dari itu, menerima pujian dari apa yang adalah milik Tuhan atau pemberian Tuhan itu. Pujian dan kemuliaan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sehingga di dalam suratnya Paulus pernah berkata, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus tahu jelas bahwa semua yang dia miliki adalah pemberian Tuhan. Semua yang ada padanya adalah pemberian Tuhan. Dan yang layak menerima pujian dari semua itu adalah Tuhan, bukan dirinya. Akhirnya kita juga memiliki pemahaman yang sama dengan Yusuf maupun Paulus yang memusatkan diri kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang mempelajari firman-Mu. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala yang kami dapat lakukan adalah pemberian-Mu Tuhan. Sehingga Engkau yang layak dipermuliakan melalui semua itu. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, agar setiap yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Dan hari ini kami juga menyerahkan ke aktivitas kami, kelas belajar kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Kiranya di dalam hidup kita, kita boleh terfokus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan adalah milik Tuhan, sehingga Dia yang layak dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.